Assalamualaikum, ketemu lagi sama Babe Udin. Nih Babe mau jelasin yang dulu. Babe tuh pernah ngomong akan menjelaskan tentang harimau siluman. Ini pengalaman pribadi Babe, ya. Ini pengalaman Babe. Babe tuh memang dulu itu Babe belajar ilmu memperdalam ilmu agama, dari mulai syariat. Dia belajar torekat, tapi Babe sih belajar torekat ya akhirnya begitu aja, males ya. Karena Babe pada saat itu ketemu sama yang namanya ilmu hakikat, ya. Ilmu hakikat, emang ilmu hakikat tuh sangat langka, ya. Terus Babe pelajarin kedalamannya, akhirnya alhamdulillah Babe memahami apa itu yang namanya ma'rifatullah, ya. Jadi ilmu hakikat itu ya bukan ma'rifatullah, ya, bukan. Ilmu hakikat tuh ma'rifat, artinya ma'rifat tuh mengenal. Ma'rifat tuh artinya mengenal, nih, perhatiin ya omongan Babe nih. Jadi barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Aduh. Jadi pakai bahasa Arab. Babe nggak mau bener pakai bahasa Arab. Karena kita orang Indonesia, jadi Babe pengennya orang yang nonton tuh paham, ya. Jadi bukan pakai bahasa-bahasa Arab, ya. Jadi ini satu pengalaman pribadi, ya, pengalaman pribadi Babe. Ini perhatikan baik-baik, ya. Pada saat itu Babe berada di Jogja, ya, kurang lebih selama 2 tahun. Emang sebelumnya udah pernah ke Jogja terus balik lagi, ya. Sebelumnya malah cuma 1 tahun, ya. Terus balik lagi ke Jogja. Nah ini agak lama, selama 2 tahun. Nah pengalaman spiritual di Jogja, ya, itu kan kalau yang namanya sholat Babe nggak pernah tinggal, ya. Dulu tuh waduh rajinnya rajin, yang namanya sunnahnya waduh, yang namanya wajib, yang waduh semua Babe kerjakan. Nah ini terjadi pada suatu malam, ya, itu Babe sholat di masjid, ya, masjid itu katanya sih namanya itu Masjid Kauman. Itu kurang lebih jam setengah satuan lah, ya, setengah satu malam. Nah, sedang Babe sholat, ya, tuh kayak ada yang liatin. Terus Babe nengok, ya nggak ada apa-apa, ya. Babe kok nggak ada apa-apa gitu, ya Babe cuekin aja dah. Babe cuekin. Nah setelah selesai sholat, ya, Babe pulang nih. Babe pulang gitu kan, nyebrang dulu jalan pulang. Malam waktu itu desanya dia namanya Desa Surakarsan, ya, Surakarsan. Babe inget. Babe pulang nih. Tiba-tiba nih ada yang ngikutin nih. Jaraknya lumayan jauh, ya, kurang lebih 20-25 meter gitu lah, ya. Jaraknya kurang lebih segitu deh, ya. Nah ini ada yang ngikutin, jalan gitu. Ini apa nih ya yang ngikutin nih, ya. Ya kan ringan banget ngikutinnya gitu. Biasanya kalau ini, ya, biasanya kalau bangsa-bangsa jin itu kalau ngikutin gitu pasti suara kakinya bunyi itu buk buk buk. Kalau bangsa jin tuh ketahuan lah gitu kalau ngikutin. Nah ini kok ringan banget ya, apa ya? Babe pura-pura jalan tuh, gitu jalan
Babe nengok, wah. Nah itu begitu babe nengok, dia tuh wus. Nah, itu cepet banget gitu, kayak kita lihat kilat tuh, seret gitu, seret. Cepet banget. Waduh, apa tuh ya? Udah tuh. Nah terus babe jalan lagi nih, kira-kira berapa puluh meter lagi, babe nengok nih. Sengaja tuh cepetin nengok, kelihatan tuh mau ke kilat tuh, dia ngumpet lagi masuk ke rumah orang tuh. Itu perumahan di situ udah kayak komplek ya. Kalau kita jalan dari depan ke dalam tuh sebelah sebelah kanannya tuh udah kayak komplek. Nah setelah itu sampai deh babe di rumah nih. Begitu sampai di rumah, nah babe kan biasa gelar tikar di, pengennya tempat yang adem, gelar tikar di ruang tamu gitu ya. Tidur di ruang tamu gelar tikar biasa tuh ya, kunci pintu dah gitu, gelar tikar nih. Begitu lagi gelar tikar, tikar udah kegelar, wah tiba-tiba tuh harimau tuh muncul tuh dari pintu. Dia nabrak pintu, maksudnya tuh nyos tuh, wos dari pintu. Nah, untuk babe juga nggak sengaja ya. Begitu pas babe ngeliat nengok dia muncul, babe tepis tuh, tepis nih di tangan depannya nih, kaki depannya nih jadi kayak tangan, kaki depannya nih babe tepis nih, tak gitu tuh pakai ini, gas gitu, ini babe masukin. Nah tangan kan babe masukin, babe sikat, gaduh. Itu kalau dalam ilmu hakikat ada semacam disebut jatullah, itu dengan kekuatan, maksudnya dari zatnya Allah. Jatullah, dia tuh langsung mental tuh, bus, itu mental ke dinding. Nah disinilah kesalahannya babe. Babe itu salah, malah babe itu ngikutin gitu. Begitu dia mental apa, terus babe mandak gitu, baru mandak dia saat tiba-tiba pus, itu dia muter, itu kayak angin tuh. Babe itu tap, terus babe begitu pas babe mau apa sikat dia tuh cus gitu, dia tuh cepet banget cus, tiba-tiba ada di belakang babe tuh. Nah, dia negrep babe dari belakang, blok gitu pakai tangannya begini. Blok. Nah dia tegrep ke sini pakai tangannya, kakinya yang depan, blok. Itu dia masuk lewat ubun-ubun. Nah supaya ente tahu, jadi kalau orang kesurupan nggak ada lewat kaki, wah ya kan, ada lewat mulut lewat hidung, nggak ada. Jadi kalau ente mau tahu mana yang disebut lubang rahasia ya, lubang rahasia yang ada di kita itu, yaitulah salah satunya ubun-ubun. Jangan kata udah ketutup, udah tua, itu namanya pintu rahasia keluar masuknya si jin, keluar masuknya jin siluman, atau yang namanya orang halus. Gitu, dia masuk jelas ke dalam, babe tuh tangannya jadi kayak dia tuh kuat gitu, tapi babe ngelawan di dalam, berantem di dalam. Tapi ini babe sadarin dengan akal dan pikiran, dengan ilmu ya. Nah jadi ente mesti tahu yang sebut ilmu itu akal dan pikiran. Siap itu babe sadarin, tangan babe tuh sampai ngerobek-robek apa namanya tikar sama dinding. Wah tuh dia tuh di dalam tuh apa ribut sama babe. Nah di situ dia tuh apa namanya nutup jalannya apa suara babe. Jadi babe mau ngomong la ilaha illallah, maksudnya biar dia keluar itu nggak bisa. Jadi pas dia tutup, babe pas dia itu apa namanya nutup, jadi apa la ilaha illallah, la itu dikunci sama dia, nggak bisa. Tapi namanya babe kan udah pengalaman ya, udah pengalaman.
Ini masa di dia dalam nih ribut. Nah, karena babe udah pengalaman, babe konsentrasi dengan ini akal dan pikiran dengan ilmu. Set, nah itu babe lihat tuh tulisan Allah, tulisan Allah. Nah, terus begitu babe lihat tulisan Allah, babe baca tuh Allah gitu. Begitu pas babe baca Allah, dia renggang nih. Dia renggang dari anggota tubuh babe itu, gerak gitu. Begitu renggang, ada kesempatan situ babe. Jadi kunci itu kebuka, babe hantam dia dengan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu percaya nggak percaya ya? Percaya nggak percaya karena babe ngalamin. Itu persis kayak di film. Dia itu mental, itu nabrak apa? Pintu, nyeplos gitu. Itu babe ubur-ubur, babe uber. Ah, babe nggak bisa nyeplos. Babe buka kunci, gitu, buru keluar. Dia tuh berlari. Begitu dia lari tuh, babe pegang ibu bumi ini, minta tolong ibu bumi ini, dap gitu, dap. Begitu babe pegang ibu bumi, ya kan? Terus babe mau ngomong nih, mau sikat dia nih, dap. Baru gitu dia tuh udah lompat kakinya. Jadi kaki depan, kaki belakang juga udah lompat dari bumi. Tuh seandainya kaki belakang belum lompat dari bumi, mungkin dia jatuh. Dia jatuh, dang. Maksud babe kalau dia jatuh, dang gitu, cek. Babe tarik, dang. Kurro faroja, ainakor wajib, cek. Babe tarik. Nah, begitu. Babe mau tarik, maksudnya gitu. Tapi nggak kejadian. Jadi dia lompat terbang begitu aja, nyes saja. Wah, lemes babe tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus babe ngomongnya enggak situ, jadi namanya ada rasa hilap ya. Dia ngomongnya enggak. Nah, itu kisahnya. Jadi itu siluman harimau. Jadi bukan anjing aja ya. Bukan anjing aja atau apa kucing hitam gitu atau ular. Jadi itu dia tuh bisa mencala putra mencala putri. Nah, jadi mencala putra mencala putri begini nih. Ini cerita yang lain nih ya. Jadi itu udah selesai. Cerita yang lain. Jadi dulu ada satpam nih belagu ya. Satpam nih belagu. Apa-apa orang marah apa cabut pisau, orang marah cabut pisau. Ya, marah-marah cabut pisau, orang pada satpam yang lain pada takut. Babe kan merhatiin, akhirnya dia babe panggil, sini dulu sebentar, ikut ya, babe gitu ikut ya. Oh, dia rada-rada, ngapa, gitu. Udah ikut gua aja, mana bawah, babe ajak tuh. Nah situ babe tunjukin teknik-teknik yang sebenarnya supaya dia paham. Kalau orang yang namanya diem, itu bukan berarti orang tuh takut. Orang tuh nggak mau berbuat masalah. Karena apa? Karena kita berbuat masalah itu memang tidak boleh, tidak dibenarkan oleh Allah. Ya, nggak boleh. Tidak dibenarkan oleh Allah. Jadi begitu pas dia tusukin pisaunya, babe kan langsung cet. Nah, babe kilat, babe nunduk ke bawah, rada nunduk cek gitu. Nah ini babe, ini slow motion pelan. Tek, babe gini nih. Nah ini pisaunya nih. Set, babe pegang. Ini tangannya dia yang ini, cak babe pegang. Babe gini nih. Seret, cik langsung. Babe dorong dia ke sana. Der, kalau orang kali tebar, orang Betawi bilang tebar. Set, babe babe dorong. Dia jatuh. Ini pisaunya, ya, ini ada. Ya kalau lo masih penasaran, nah ya. Dia kan maaf bang. Nah, terus maaf bang. Nah, dia minta ajarin pencaksilat. Babe bilang, gua nggak bakalan ngajarin orang pencaksilat, karena nanti jadi nggak bener ya. Orang belajar pencaksilat ada yang sok belagu apa itu nggak bener. Karena yang namanya pencaksilat itu bukan membela diri, tapi menghindari keributan ya. Jadi bukannya
Begitu orang mukul, bus, kita langsung masuk ke dalam, langsung kita pukul dia, gitu. Itu nggak bener, kurang bener. Dalam istiadat istilahnya muslim, seorang muslim itu hanya untuk memperingatkan aja. Begitu dia pukul, misalnya kan kita masuk ke dalam nih, ya udah kita ke dalam, kita gini doang nih. Nih kita pegang, ini kaki kita sampein ke sini, langsung set. Jadi itu dia cuman mau jatuh gitu ke sana. Kayak gitu. Bukan menganiaya orang, bukan. Gitu. Memang disebut seni bela diri gitu ya. Tapi yang sebenarnya kalau menurut Babe, pencaksilat tuh hanya menjaga, bukan membela tapi menjaga diri kita, ya, menjaga diri kita. Itu kalau menurut Babe. Nah, ini Babe tulisin lagi. Akhirnya dia nggak Babe ajarin pencaksilat dan dia mohon. Terus Babe giniin, Babe bilang gini, kalau lo belajar ilmu agama, ya, gua ajarin. Gimana? Ya, dia bilang, iya deh, mau. Oke. Ini dasar nih. Tadi udah sholat asar dulu, ya kan? Babe kan udah sholat asar, ya sholat asar dulu ente. Ya dia sholat asar, ambil wudhu apa? Babe ajarin, Babe kenalin dia sama yang namanya dasar-dasar agama syariat Islam. Babe ajak ngobrol apa, akhirnya dia juga paham. Kalau dia orang Betawi, dia paham, sebenarnya dia tahu. Akhirnya dia pengen yang lebih gitu. Babe paham nih dia pengen. Oke, sekarang begini, lu gua ajarin mujahadah, munajat ya, atau orang Subah pernah bilang tafakur. Karena tafakur tapak kita ukur ya. Jadi maksudnya munajat. Ya, duduk bersila, Babe ajarin. Duduk bersila apa? Babe kasih tahu ya. Ente bacanya gampang, cuma yang 4. Ta'awud, bismillah, syahadat, la haula. Tapi ente bacanya begini nih. Ta'awud, bismillah, terus baca doa sama Allah, ya, baca doa sama Allah, syahadat, dan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi Babe ajarin dia. Nah, dia mau. Oke. Belajar lama, sehari 2 lama. Babe bilang kalau namanya munajat itu di masjid, di musola atau di rumah nggak apa-apa ya. Jadi tangannya diangkat begini nih, tuh kayak orang berdoa tuh. Jadi baca auzubillahi minasyaitonir, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mohon sama Allah ya, terus kita baca syahadatnya, baca la haula wala quwata. Diem aja gitu. Nah, lama dia sembarangan munajat. Kan Babe udah bilang, Babe udah pesan jangan sembarangan munajat. Ya. Dia munajat tuh. Dia munajat katanya di dekat air mancur. Tuh gitu nggak ada orang, sepi namanya tengah malam. Akhirnya dia kaget, dia lari ngomong ke Babe ini, nemuin Babe. Dia ngomong, "Waduh, Bang. Aduh, maaf Bang. Saya tadi munajat Bang di dekat air mancur," katanya. Kenapa? Iya, munajat di situ. Begitu aku munajat anak-anaknya, tiba-tiba lap gitu. Wah, saya lihat, tahu nggak Bang apa? Itu jin loh, genderuwo dia bilang sama Babang, genderuwo tinggi gede, matanya tuh merah ya. Itu ya ditarik, jadi tuh semua nih badannya dipenuhi oleh bulu hitam. Kaget saya Bang, lari saya. Terus Babe nanya, di mana itu letak jinnya? Itu di pintu belakang restoran. Oh, Babe bilang, oh ya udah, nggak apa-apa. Jadi ada 2 kemungkinan dia, ada di pintu belakang restoran, ada 2 kemungkinan. Ya nggak usah diceritain masa kemungkinan itu ya. Jadi dia akhirnya berjalan terus, sholatnya rajin, baca Quran. Dia orang Betawi, baca Quran juga bisa. Akhirnya dia pulang kampung. Nah, dia pulang kampung tuh karena istrinya ini orang Sunda. Istrinya orang Sunda. Pulang
kampung, istrinya orang Sunda. Begitu di kampung istrinya tuh tengah malam dia duduk, jadi ada kayak balai dari bambu di bawah pohon bambu gitu, timbun, ya, dia duduk di situ. Nah, ini cerita dia nih, bukan cerita Babe. Dia duduk di situ sesuai omongan Babe nih, kalau lihat apa-apa jangan kita lari takut atau gimana, kita diem aja, kita pasrahkan aja diri kita sama Allah, kan Babe gituin. Wah, dia lihat dari jauh nih ada harimau nih. Wah, harimau tuh lama-lama dekat ya, jaraknya cuman berapa meter, ya, kurang lebih 3 meteran lah jaraknya, 2-3 meter. Tuh harimau cuma diem aja, natap doang gitu, natap, dia cuma diem aja, dia zikir sama Allah, dipasrahin semua sama Allah. Nah, tiba-tiba tuh harimau berubah. Berubah tuh harimau, dia bilang harimau putih, berubah cus gitu, berubah cus jadi kakek-kakek. Berubah jadi kakek-kakek. Itulah wujud aslinya si jin. Jadi dia bisa dengan ilmunya dia belajar, ya entah dia belajar sama kayak kaumnya dia sendiri lah, dia belajar, dia bisa mencala putra mencala putri. Ya, waktu itu dia berubah menjadi harimau, harimaunya disebut harimau siluman. Ya, itu ini cerita tentang harimau siluman ya. Jadi itu jin. Jadi dia berubah. Begitu berubah, dia cuman katanya dia cuma ngeliatin saya aja bang, katanya. Dia ngeliatin saya tetap duduk, apa yang sesuai abang ngomongin, tetap duduk diam. Tuh dia langsung jalan tuh, balikin badan, sejalan. Jalan menjauh, tiba-tiba hilang katanya. Tiba-tiba dia hilang, jalan jauh dia hilang. Nah, akhirnya dia cerita lagi sama Babe, ya seperti itu dia cerita. Nah, kalau bicara soal apa harimau, ya harimau, banyak kejadian dah. Karena Babe juga memang pernah ngalamin, jadinya Babe paham banget. Ya, sama siluman ya. Sama jin juga Babe pernah ngalamin. Nanti kalau masalah jin, kita ceritanya lagi nanti dah. Ya, jadi intinya jangan pada salah paham ya. Nggak ada orang mati atau orang menjelma berubah menjadi harimau, nggak ada ya. Karena Babe pahamin banget ilmu itu. Ilmu hakikat itu ya, itu ilmu kalau kita selusurin, di dalamnya kita bisa bermakrifat. Arti makrifat tuh mengenal diri, mengenal Tuhan. Akhirnya kita tahu yang disebut Tuhan gitu. Babe nggak jelasin masalah Tuhannya ya, nggak. Jadi kita paham gitu. Makanya supaya ente paham kalau harimau itu ya, harimau siluman itu ya memang itu jin yang bisa mencala putra mencala putri. Makanya nih Babe jelasin lagi, pada saat itu Babe seandainya dia itu ketangkep sama Babe tarik gitu, kena, Babe pegang, Babe mau tanya, kamu siapa ya, dari mana, belajarnya bagaimana gitu, tapi nggak pernah ketangkep. Ya udahlah ya, karena itu udah berlalu. Nanti suatu saat ya Babe akan cerita lagi hal-hal yang gaib ya, yang gaib, karena Babe ngalamin banyak soal yang gaib ya. Jadi jangan ente kira Babe nggak belajar syariat. Babe belajar syariat, bahkan Babe belajar nahwu dulu ya, di PGI Negeri 4 tahun Cawang tuh Babe belajar, sampai akhirnya Babe pengen fasih bahasa Arab, hampir pengen fasih, tapi Babe merasa udah cukup lah gitu. Nah, Babe akhirnya ya udah keluar. Akhirnya Babe sekolah umum ya, tapi keluar dinaikkan kelas 3 karena dari PGA nggak bisa masuk SMP. Nah, di situ akhirnya Babe nggak bisa masuk SMP, nunggu dulu setahun gitu, nunggu setahun, akhirnya nyari SMP, dapatlah SMP di Tebet gitu ya. Nah, nanti gak usah jelasin masalah itu ya, Babe jelasin tadi masalah harimau siluman. Bahkan ada harimau siluman yang disiram pakai air, itu nyata, orangnya masih hidup, sampai orang itu
masuk dia ke dalam dirinya lewat ubun-ubun juga ya. Jadi ya, nanti itu pahamin deh ya. Jadi nggak ada tuh lewat ujung kaki, jempol, apa tuh nggak ada, lewatnya ubun-ubun. Ini pintu masuk ya. Pintu masuk. Ruh juga dulu pertama masuknya dari sini, dari 4 bulan masuknya di sini. Ruh. Babe nggak usah ceritain itu dah, terlalu jauh ya. Ini yang Babe ceritain tentang harimau siluman ya. Jadi inti jangan salah kaprah ya. Bukannya siapa Prabu Siliwangi lahir jadi dari manusia, begitu meninggal atau nggak tahu terus menjelma jadi harimau. Itu cuma cerita-cerita aja. Dia meninggal tahun 1522, meninggal ya, supaya ente tahu. Karena ente nggak paham tentang sejarah para aulia Allah Ta'ala. Kalau sejarah para aulia Ta'ala tuh ada di kepala Babe ya. Karena ilmunya ma'rifatullah juga ada di sini ya. Nanti itu sih ceritanya panjang ya, ceritanya panjang ya. Sampai situ aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.